Lihat sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer ini. Lihat sendiri dari mana kok Doktif tahu itu dia dari PT-nya dia sendiri. Misalnya R ya? Udah jangan mancing-mancing. Dok, ini dok. Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Doktif katakan tuh ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer, ada Doktif ngomong kan sertifikat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ nggak apa-apa sih, emang itu fakta. Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, bukti transfernya jelas banget. Ya, kamu buat apa transfer itu? Untuk menyerang, dan waktunya pun jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya, sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini digiring Doktif itu membayar buzzer, demi Allah, sepeser pun Doktif tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, udah ngomongin Allah nih, berani. Jadi nggak pernah. Jadi kalau kalian menggiring, oh ini adalah Doktif kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan kapan Doktif bayar buzzer, kapan Doktif transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRZ Doktif lihat dari PT Gelatit 25 juta tit, gitu. Tanggalnya tit, gitu ya. Udah jangan. Dah, ya, oke. Okay? Dok, tadi terakhir dok, apa motivasimu? Tadi siang sempat. Dok, alasan tadi siang sempat dokter itu bersumpah dia di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang, udah lama. Udah lama itu. Berarti sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Kenapa? Udah lama itu. Oh, udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. Akhirnya bersumpah. Keluar, betul. Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat dia balasannya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepet banget balasannya. Itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya bukan kaleng-kaleng. Iya. Oh iya, Bang. Gitu ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang Doktif masih ingin terus mereview di saat orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter Badan POM di saat itu juga jelas. dokter lain juga masih udah ada yang taubat lah dari mereviewnya, dokter masih maju, apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak, itu salah ya, giringan opini yang salah, tidak seperti itu. Jadi sebelum Doktif melakukan preskon, ya, Doktif sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review Doktif kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Udah jelas ya? Udah ya? Tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan Doktif untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Oke dok, soal kemarin kan Doktif sempat memberikan somasi terbuka kepada Dokter Eka ya, yang anak buahnya Dokter Richard kan dia, seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari Dokter Eka? Karena Doktif juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok, nggak ada balasan. Jadi Doktif memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga, biar sama-sama ada temennya lah ya. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporkan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga kesehatan dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang Dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget benar. Netizen itu tuh hebat banget loh guys ya, jangan kalian nakal, jangan macem-macem deh. Terutama untuk Rama, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngelihat ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini, bukan rokok yang dipakai gitu ya. Udah tuh nggak mau ngomongin deh siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan bandar gitu. Udah tuh nggak mau ngomong. Bandar apa? Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh hebat-hebat ya. Okay. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada, canggih-canggih Indonesia itu. Oke, dokter, apa sih yang ini dokternya seorang perempuan, artinya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan
gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu. Dokter berani nih, nggak ada rasa takut. Apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi ini bukan bercanda ya guys ya. Teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter pada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia, tapi memang passionnya dokter ya seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu loh di media ini. Sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter gitu, kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ ya. Makanya dokter bilang gerombolan sirkus untuk menyerang pribadi, personal, keluarga dokter, teman-teman dokter, tapi dokter nggak akan gentar. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan ada udah dilabrak nama masalah stok. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak, tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP, ya. Dokter titipin KTP, kalau dokter nggak balik, kalian tahu nih berapa orang yang nggak balik, ya, karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Kan dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan, lillahi ta'ala, dokter tetap terjun, tetap masuk, dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata SS itu bahwa apa yang dilakukan dokter ini membuat imbasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh Karena dokter tadi disebut bahwa dokter itu melakukan melakukan kejahatan nih dok. iya, karena dokter bicara. Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? menurut mereka, dari mereka. Menurut mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overclaim gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah, itu jawabannya. Jadi kalau ingin menjual produk skincare, ya jual lagi produk yang benar. Jangan menjual produk yang overclaim, jangan korbankan masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jangan juga menyalahkan anak buah. Jangan menyalahkan karyawan. Kalau produk kalian bagus, karyawannya juga akan selamat kok, nggak ada masalah. Coba kita lihat misalnya brand Something, brand dari China, Skintific, nggak ada masalah tuh produknya. Meskipun dikatakan dari China, sementara saya produknya body lotion yang dari China bermasalah. Skintific yang dari China nggak bermasalah. Gimana dong? Coba gitu. Berarti apa? Dokter menjatuhkan brand Something, dokter menjatuhkan brand Skintific, enggak kan? Apakah karyawannya Something akhirnya jadi dipecat, di PHK? Karyawannya Skintific dipecat, di PHK? Enggak kan? Gitu. Lalu kata klaim dari sana juga, apakah dokter melakukan ini bukan karena apa ya? Ada kepentingan pribadi atau gimana? Apa contoh kepentingan pribadi apa? Dokter punya bisnis, betul. Dokter fokus sudah 17 tahun dokter jualan skincare. Bahkan Bang Hotman tanya, kamu 17 tahun kenapa kamu gak kaya-kaya? Ayo dibalikin lagi. Pertama, tujuannya dokter itu dokter, bukan pengusaha. Kalau pengusaha murni, harganya 100.000 dijual 1 juta ya wajar. Tapi dokter ini dokter. Passionnya dokter itu kemanusiaan. Ya 10 tahun yang lalu dokter bisa sumbang jauh miliaran, bukan jadi ngomong kayak begini. Dokter nggak pengen ngomong dan dokter nggak pernah expose gitu. Di 10 tahun yang lalu loh guys, boleh ditanyakan ke kedutaan dari Jordan. Makanya dokter tahu Bapak Prabowo itu sangat berteman baik ya dengan Raja Jordan. Beliau berteman baik, sangat berteman baik. Dan sejak tahun itu, tahun 2019 berarti ya gitu. Sudah sejak lama guys. Dokter memang passionnya itu di kemanusiaan. Itu. Jadi dokter itu seneng banget. Makanya tadi kan juga dokter juga berbagi, beli produknya dari Indra Brookman Store, dapat sunscreen 1, padahal nggak berubah harganya tuh,
Dokter bagi senang, emang passionnya dokter, emang senang bagi-bagi gitu. Ya Tapi- udah ya. Tapi ya, itu sesama teman sejawat dokter gitu. Dokter gimana rasanya? Maksudnya Jangan ya gitulah. Jadi gitu kan. yang mereka anggap tuh sama-sama saling kayak Dokter sama dokter kok. Iya, kok Dokter kok tega sih sama dokter sini. Sesama apa? DRL dengan DRZ. DRL jelas banyak dia melakukan pelanggaran kode etik, menjual produk yang tidak ber-NA, tidak izin edar, dan lain sebagainya. Sudah banyak merugikan masyarakat, dokter nggak bisa diam. Ya. Terus untuk DRZ juga begitu, dokter melihat banyak banget produk-produk yang harganya tidak sebanding dengan yang dia jual gitu. Jadi ya dokter merasa emang harus ditegur kenapa aja menggunakan dokter untuk menjual produk yang tidak sesuai dengan klaimnya. Ya itu nggak etis. Oke. Oke. Sip. Udah ya, thank you ya. Istirahat. Udah Ki. Dokter, makasih. Thank you ya, Terima kasih, makasih. Kalian juga istirahat ya. Ampun sampai habis nih baterai. Iya. Yuk, istirahat Lagi. terus. Karin. Thank you. Apa? Udah capek gua. Udah capek. Habis kasihan dokter mau istirahat. Siap. Besok lagi, besok.